Satu meja The Forum ke Wandi Tuturong, Deputi 4 KSP. Mas Wandi, jadi Presiden merencanakan akan bulan Juli akan segera berkantor di KN dan ASN, kemudian secara bertahap akan pindah. Sejauh mana kesiapan dari rencana itu? Ya kalau data yang kami terima itu 80% ya pembangunan untuk tahap 1 itu sudah dilakukan. Dan kalau dari secara fisik sebenarnya kita bisa lihat udah cukup banyak tayangan-tayangan di YouTube ya yang menunjukkan bahwa secara fisik sudah mulai berdiri di istana sekitarnya, kantor presiden, kantor Setkap, Setnek, dan lapangan untuk upacara itu, karena memang lapangan upacara itu yang menjadi boleh dibilang janji presiden kan kira-kira itu upacara tanggal 17 Agustus. Nah, ke sana sebetulnya saya sendiri termasuk akan pindah duluan. Dijadwalkan ya, tapi karena sekarang ada untuk mengadakan upacara itu butuh banyak orang, security, kru, dan orang pengisi acara. Ya mungkin kami akan mengalah barangkali ya, tetapi proses untuk upacaranya tetap akan berjalan. Jadi kunjungan presiden kemarin kan juga ada beberapa groundbreaking yang kita sudah lihat di tahap 6 ya, soal yang peresmian bendungan, terus kebun raya, yang nursery, persemayan, dan sebagainya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa geliat di sana terus berjalan. Tetapi ya kami memantau, justru kami kalau di KSP kan kami memantau mengelola program prioritas presiden. Kami kalau bertemu dengan lintas kementerian, termasuk otorita IKN, kami juga bertanya secara kritis sebetulnya. Ini sudah sampai mana? Nah, tapi dengan begitu maka mereka bisa deliver dengan data-data yang mereka punya. Jadi kami tetap optimis, tentu tidak mudah proses ini, selalu ada kekurangan di sana sini, tapi justru itulah kita perlu koordinasi yang lebih baik dengan semua, pengawasan yang lebih baik, supaya apa yang sudah menjadi ketetapan undang-undang itu, sudah ada perpresnya, bisa kita kawal pelaksananya setidaknya sampai 2024 ini, karena KSP juga akan berakhir 20 Oktober 2024. Baik, Wandi Nikodemus Tuturong. Baik, Mas Herman, kalau diperencanakan DPR juga akan menjadi batch pertama yang akan pindah ke IKN, sudah siap? Ya, pertama tentu prioritasnya kan kawasan inti. Kawasan inti itu kantor presiden, Menko, dan infrastruktur dasar di situ. DPR? Ya, DPR belum dibangun sampai hari ini memang. Dan saya kira ya konsekuensi dari disahkannya undang-undang kan kita mengikuti undang-undang tentu. Kalau kemudian pada akhirnya juga DPR harus berpindah ke sana, ya ini adalah amanah undang-undang yang sudah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Artinya bahwa semua ini kan sangat patsun kepada undang-undang. Oleh karena itu ya kalau memang nanti bangunannya sudah ada, kantornya sudah ada, ya tentu itu juga konsekuensi bagi kami untuk berpindah ke sana gitu. Oke, baik. Bung Mardhani, kalau posisi PKS kan mewacanakan Jakarta tetap menjadi kota legislatif, artinya kan DPR-nya ya, DPR tetap. Tapi kalau putusan undang-undang Pak Herman mengatakan memang perintahnya ke sana, udah siap juga? Sebenarnya PKS tidak menetapkan Jakarta ibu kota legislatif, tetap ibu kota harapan kita, karena tadi lebih banyak yang lebih prioritas. Tetapi tentu saya ingin mengingatkan pemerintah ya, dalam lampiran yang menjadi bagian mengikat dari Undang-Undang IKN 2022, DPR itu batch pertama. Batch pertama tuh kira-kira pada? Ya mestinya ketika ditandatangani, maka proses perpres kita kan belum ditandatangani. Itulah DPR harus pindah, tetapi sampai sekarang memang belum, dan buat kami nggak ada masalah. Karena saya justru agak sedih ketika presiden sibuk dengan upacara, sibuk dengan istana presiden, mestinya people first, masyarakat sekitar dulu. Dan ingat loh, rasio tanah dan bangunan di sana itu karena konsepnya city in the forest, ya, kota di hutan, awalnya 25%. Kalau kita punya 100 meter, cuma 25 meter boleh dibangun. Terakhir direvisi jadi 30%. Artinya susah sekali bagi masyarakat biasa punya tanah di sana untuk bisa membangun. Karena yang paling baik itu kebijakan ini pemerintah itu triggering, pemicu. Sisanya public, private, dan semua ikutan. Sehingga terbangunlah sebuah kota yang betul-betul livable.
Tapi kalau semuanya selalu by APBN, pushing by APBN, how low can you go? Berapa lama bisa tahan? Nah, yang kedua tentu environment. Di sana, Bud, ada Borneo Orangutan Salvation Foundation, BOS Foundation. Saya ke situ, indah sekali, ada beruang madunya, ada orang utannya. Tapi sayangnya, menurut saya dengan tadi pengennya lurus, pengennya cepat, kayaknya environment tidak menjadi prioritas. Government yang didahulukan. Baik, Mardhani. Agus, jadi kalau menurut Anda agar IKN tetap berjalan, apa yang harus dikerjakan? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya dibangun sekarang, tapi tadi livable dan sebagainya, iya. Itu ada jalan tol itu merusak habitat dari beruang madu. Dan beberapa situ ada buaya muara dan sebagainya. Itu nanti kalau makanannya hilang, dia akan ke rumah penduduk. Yang saya sangat khawatirkan, sampai hari ini saya belum pernah lihat itu studi antropologinya. Karena dari situ kita bisa menentukan mitigasi secara sosial. Saya sangat khawatir karena masyarakat aslinya itu punya kearifan lokal yang tinggi. Nah nanti kalau ada korslet dengan pendatang itu sangat berbahaya. Makanya pelan-pelan. Kalau mau itu ya orang kita pindah rumah aja kan perlu cari rumah yang tanah yang baik, tidak masalah, airnya ada nggak, ini kan nggak, airnya jauh sekali. Dan itu dibor sampai 100 meter lebih nggak keluar air. Ya, jadi dan tanahnya itu lempung, lembek. Kalau hujan saya khawatir, semoga tidak terjadi persoalan dengan pembangunan yang cepat-cepat itu tadi. Oke, baik Bung Faisal. Jadi menurut saran Anda, meskipun Anda sangat kritis, apa yang harus dikerjakan agar IKN ini sesuai dengan target dan kemudian betul-betul menjadi ibu kota nanti? Saya kok ada feeling atau perkiraan presiden yang akan datang akan merevisi. Revisi artinya dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, itu akan merevisi sehingga akan pindah totalnya itu idealnya 2045. Tatkala kita telah berhasil menjadi negara maju, kita bikin tiang pancang keberhasilan, ini dia. Indonesia menapaki tahap baru, negara maju, dan kita pindah ibu kota setelah kita berhasil semua. Dan misalnya bertahap kan. Jadi pertama yang dilakukan Kementerian Kehutanan pindah dulu, Kementerian apa gitu pindah bertahap, kan nggak harus semua sekaligus. Boleh jadi nanti kemudian jangan, saya dengar tadi dari Pak Herman, BUMN udah pasang tiang pancang. BUMN itu disebar ke setiap provinsi. BNI di Surabaya, Bank Mandiri di Medan, supaya ada pemerataan kan. Ini yang kesalah jadi Jakarta, udah jadi megapolitan karena numpuk di sini semua, mau dipindahkan sekarang di ibu kota baru. Please. Oke, jadi lebih hati-hati lah ya, perlahan-lahan. Oke, baik Bang Faisal, Bos Herman, Bang Mardhani dan Agus dan Wandi Nicodemus Petra terima kasih bergabung di satu meja The Forum. Langkah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari otoritas ibu kota negara, apapun alasannya patut dihargai. Budaya mundur jarang terjadi dalam kebiasaan politik negeri ini. Meski MPR justru mendorong adanya budaya mundur sebagai sikap bertanggung jawab. Secepatnya Presiden Jokowi menunjuk kepala otorita definitif agar segera ketidakpastian itu menjadi pasti. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam.